La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil waliyil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar, wasiril asrar wa tiryakil agyar, wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar, wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti apa yang kita perbuat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. Setelah kita menjalani amaliyah Ramadan selama 1 bulan penuh dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'am wa antum bi khair. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah Ramadan kita dan ibadah puasa kita, dan Allah menjadikan setiap tahun adalah kebaikan untuk kita semua. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang kembali dan menjadikan orang yang menang. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Karena orang yang bertemu Idul Fitri setelah dia tunaikan Ramadan dengan benar, maka Allah hapuskan semua dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadh dhunub kayaumi waladatsu ummuh." Barang siapa orang yang puasanya dan salat malamnya karena mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah, mengharap ampunan Allah, kharaja minadh dhunub, maka Allah akan keluarkan dari dosa-dosanya seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Dan semoga kita menjadi orang yang menang, karena selama Ramadan kita mampu menang melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, menjaga dari perbuatan yang buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, kita bermohon kepada Allah, semoga di tahun yang akan datang kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Tema khutbah kita pada hari ini adalah makna Syawal dan silaturahim. Jika kita lihat Syawal, bulan yang kita jalani saat ini, para ulama paling tidak menyebutkan ada 3 definisi tentang Syawal. Yang pertama, irtafa'a. Syawal itu artinya meningkat atau ada peningkatan. Orang yang bertemu dengan Syawal setelah dia melalui ibadah Ramadan, setelah dia melalui madrasah Ramadan, setelah dia melalui pendidikan Ramadan, maka diharapkan pasca Ramadan ada peningkatan. Apa yang meningkat? Yang pertama, meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin yakin kepada Allah, makin taat kepada Allah, dan makin dekat kepada Allah. Dan yang kedua, meningkat ibadahnya. Selama Ramadan rajin ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, rajin tadarus Quran, rajin sedekah, rajin istighfar, meminta ampun kepada Allah, qiyamul lail. Pasca Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah yang sudah kita lakukan selama Ramadan. Paling tidak kita menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik selama Ramadan. Dan yang ketiga, meningkat amal solehnya. Makin bermanfaat dalam hidup, makin soleh dalam hidup. Dan yang terpenting, makin indah akhlaknya. Yang awalnya pemarah jadi pemurah. Yang awalnya pemukul jadi perangkul. Yang awalnya pendengki jadi pemaaf. Yang awalnya pembenci jadi penyayang. Jika bisa mendapatkan peningkatan, maka sukses Ramadannya. Jadi kalau kita ingin melihat Ramadan sukses itu, bukan hanya kita lihat di Ramadannya saja, tapi bagaimana kehidupannya pasca Ramadan. Maka para ulama mengatakan, jadilah kalian kun rabbaniyan wala takun robaniyan. Jadilah engkau hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Jangan hanya kita dekat kepada Allah ketika Ramadan. Jangan hanya beramal soleh ketika Ramadan. Jangan hanya menyembah Allah ketika Ramadan. Justru pasca Ramadan ini yang menentukan apakah Ramadan kita sukses atau tidak. Inilah makna Syawal yang pertama. Pasca Ramadan ada peningkatan. Meningkat imannya kepada Allah, meningkat ibadahnya, dan meningkat amal solehnya. Dan yang kedua, makna Syawal menurut ulama adalah istimrar, berkelanjutan. Allah sangat berharap kepada kita semua pasca Ramadan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik selama Ramadan. Di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk puasa Ramadan. Selepas Ramadan kita biasakan untuk puasa setelah puasa Ramadan. Puasa setelah puasa Ramadan kita disunahkan untuk melakukan puasa sunnah Syawal. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, man shoma Ramadana thumma atba'u sitta min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan, kemudian setelah itu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun. Selama Ramadan kita rajin tadarus Quran, rajin sedekah, rajin istighfar meminta ampun kepada Allah, rajin qiyamul lail. Maka pasca Ramadan kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan itu.
Yang biasanya kita sulit untuk ke masjid, di Ramadan kita mudah ke masjid. Pasca Ramadan tambah rajin ke masjid. Inilah makna yang kedua, istimrar, berkelanjutan. Jadi setelah bertemu dengan Syawal, maka Allah berharap kepada kita untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik selama Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, makna Syawal yang ketiga adalah ibtida'il khair, permulaan yang baik untuk melakukan sesuatu. Jadi mohon maaf hadirin sekalian, kalau di antara kita ada hubungan keluarga yang tidak baik, maka untuk memperbaikinya adalah waktu yang paling pas di bulan Syawal. Jadikan momen Syawal ini memperbaiki hubungan keluarga kita. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak. Apabila ada masalah dengan saudara, keluarga, tetangga, teman yang tidak tegur sapa sampai berhari-hari bahkan bertahun-tahun, di bulan Syawal inilah momentum untuk kita memperbaiki semuanya. Maka salah satu ibadah yang sangat ditekankan di bulan Syawal adalah ibadah silaturahim. Jadi Syawal dan silaturahim itu tidak bisa dipisahkan. Dan hakikat silaturahim itu yang sebenarnya adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal wasilu alladzi idza qata'at rahimahu wa sallaha. Jadi hakikat silaturahim yang sebenarnya adalah menyambung kembali hubungan keluarga yang telah terputus. Kalau kita datang silaturahim kepada orang yang datang kepada kita, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita silaturahim kepada orang yang tidak pernah silaturahim kepada kita, itu baru luar biasa. Itulah hakikat silaturahim. Dan silaturahim itu merupakan karakteristik orang-orang mukmin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Dan silaturahim itu juga perintah Allah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa potongan ayat pertama Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah engkau kepada Allah yang dengan menyebut namanya kamu saling meminta satu sama lain, wal arham, dan jagalah, peliharalah hubungan silaturahim. Hidup tidak akan tenang kalau silaturahim terputus. Karena kalau silaturahim terputus, maka hati kita ada rasa kebencian dan rasa permusuhan. Sehebat apapun kita, sebaik apapun ibadah kita, setiap hari kita tahajud, puasa sunnah, tadarus Quran, tapi kalau silaturahim kita terputus dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan siapapun, tidak saling tegur sapa, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Siapapun dia, sehebat apapun dia, amal ibadahnya banyak, tapi kalau memutuskan silaturahim, la yadkhulul jannah. Bahkan di dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su'. Sesungguhnya ada dua golongan
yang nanti tidak akan dipandang oleh Allah dengan rahmatnya di hari kiamat adalah orang yang memutuskan silaturahim dan tetangga yang buruk. Dan di hadis lain Rasulullah sampaikan, innar rahmata la tanzilu alal qaumi fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum kalau di dalamnya ada yang memutuskan tali silaturahim. Rahmat Allah, keberkahan Allah akan dicabut dari kampung tersebut kalau ada yang memutuskan tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi sangat penting sekali untuk kita sebagai orang mukmin selalu menjaga hubungan silaturahim. Syawal dan silaturahim adalah momen terbaik untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin agar kita bisa istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum
wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.